dalam waktu berapa? 15 detik atau berapa? 15 detik. 15 detik belum ada kontraksi atau kita belum menemukan bagian yang keras ya di bagian bawah perut ibu belum ketemu, artinya itu sudah kita diagnosa untuk atonia. Oke, ini nggak ada kontraksi, kemudian kita sampaikan ke ibu ini karena belum ada ini sampai sobek ya kasihan. Atau mahal sampai sobek. Ini karena belum ada kontraksi, makanya saya akan lakukan tindakan agar ibu tidak terjadi perdarahan. Ibu sambil berdoa ya Bu ya. Kemudian kita lepas sarung tangan, kita ganti sarung tangan yang panjang. Kita ganti sarung tangan panjang, kemudian kita masuk secara obstetrik. Ya. Masuk secara obstetrik, tangan kiri pindah, kemudian kita lakukan eksplorasi dulu. Pastikan di dalam tidak ada stolsel. Terus kalau kita kan idealnya menolong kan 2 orang, yang satu langsung melakukan cek kelengkapan plasenta. Jadi satu kita ngecek di dalam, satunya ngecek di luar. Apakah masih ada selaput atau stolsel atau jaringan yang tertinggal? Usahakan 1 kali keluar stolselnya. Kemudian kita masuk lagi untuk melakukan KBI. Kita tangan kirinya ke mana? Tangan kanan ke fornik, tangan kirinya ke korpus. Oke. Jadi prinsipnya kayak kita tekan sebenarnya. Kayak kita punya luka kalau di luar itu misalnya kena pisau. Biasanya kita tekan kencang kan? Nah, itu sama. Jadi tangan kiri nggak harus menutup atau membuka, fleksibel, yang penting kita punya tekanan di sana. Punya tekanan yang kuat. Makanya ini hati-hati pada yang kidal. Yang kidal kan nggak mesti tangan kanan, mana dia yang lebih kuat ya, yang itu yang masuk. Gitu. Nah kalau kidal susah di sebelah kanan pasien, pindah ke sana. Ya. Jadi tangan kiri yang masuk, tangan kanannya yang gitu ya, hati-hati. Itu setelah itu kita lakukan berapa menit? Kita lakukan selama 5 menit. Kita 5 menit maksimal ditambah 2 menit ya kan, 7 menit. Kemudian ini belum ada kontraksi, minta bantuan keluarga untuk melakukan KBE. Bapak boleh minta bantuannya untuk menekan bagian rahimnya ibu. Tangan bapak yang kiri di sini Pak. Jadi yang diganti adalah yang kiri dulu, yang di korpus ya. Iya kan, yang di korpus tadi. Bapak pindah ke sini. Setelah ini dipindah, tangan kanan bapak mohon bisa ini kan tadi harusnya di sini. Kemudian, maaf Pak, ini tangan kita masih di dalam, tangan kanan Bapak mohon bisa mengepal di atas kemaluan Ibu. Jadi ngepal di atas tulang kemaluan Ibu untuk melakukan KBE. Nah, sebelum sudah siap Pak, ketika Bapak ini tangannya sudah siap di atas kemaluan, tangan kita lepas, karena kalau nggak lepas nanti jadi rebutan. Ya kan, yang di dalam kan kita tekan uterusnya. Ketika ini lepas kan Bapaknya bisa ngambil bagian di bawah perut ibu untuk ditekan, baru tangan kita keluarnya itu maksudnya ketika bapaknya udah mulai siap menggenggam di sini, kita keluar biar digantiin oleh bapak. Setelah itu kita keluar, kemudian langsung pasang infus. Ergo dulu ya. Ergo dulu kan berarti kita suntikan ergometrin 1 ampul atau 0,2 mg, betul? Kita ambil, kita sedot. Kemudian kita suntikkan di bagian pantat ibu. Bu, disuntik dulu ya Bu ya. Aspirasi, suntikkan. Kemudian pasang infus 1 jalur dulu. Jadi pasang infus 1 jalur, dikasih oksitosin 2 unit atau 2 ampul. Jadi kita sedot 2 ampul oksi, masukkan ke infus, baru dipasang infus. Atau infusnya memang misalnya sudah dipasang, kita masukkan ke sini. Ini habiskan dalam waktu berapa lama? 10 menit, artinya kita loskan itu aja masih dikasih tekanan biar cepat gitu ya. Setelah itu dilakukan, kita ngapain lagi setelah itu? Pakai sarung tangan panjang lagi. Kita, Pak maaf ya Pak ya, tangannya Bapak yang kiri dilepas, kita gantiin yang kiri yang di korpus dulu. Maaf, tangan kita masuk dulu, maaf. Ini mulai masuk, tangan Bapak yang kena lepas saja Pak, dilepas semuanya, baru kita tekan lagi
Ditekan sampai kapan? Sampai ada kontraksi atau uterusnya mulai mengeras. Kalau nggak ada kontraksi, kapan harus dirujuk? Iya, sebenarnya setelah kita lakukan KBI, KBE, suntik ergo, pasang infus, kok di situ belum ada kontraksi, itu udah dinyatakan harus dirujuk. Jadi itu langsung lakukan rujukan. Ketika ini infus 10 menit habis, jadi sebelum berangkat 10 menit usahakan habis, kemudian ganti tabung berikutnya 2 ketiga ini dia harus dikasih oksitosin 2 unit, harus habis dalam waktu 1 wabot, habis dalam 1 jam. 1 jam kok belum sampai lagi, 1 jam dilanjutkan lagi. Ada pertanyaan? Tidak. Udah, terakhir sampai rujukan aja. Nanti kondom itu beda. Apanya? Ya kondom, beda. Sebenarnya kalau kondom kateter bedanya adalah kondomnya itu gantiin kita nekan gitu ya. Karena kita nekan 5-7 menit aja itu udah kesemutan gitu ya. Rasanya udah kesemutan karena kita ngasih tekanan. Makanya ada evidence base kita gantikan dengan tekanan yang lain yang dia memang elastis. Kalau alat kan nggak bisa karena kita nggak bisa masukin dari sini. Caranya gimana? Makanya pakai kondom kateter, kondomnya dimasukkan, dikasih airnya dari luar gitu sampai ada tekanan di dalam. Jadi sama aja nekan sebenarnya. Nekan agar perdarahannya berhenti atau merangsang ada kontraksi. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Belum? Oke, kalau belum silakan coba dulu sampai jam berapa? Kita itu 12 apa ya? 12 mahasiswa ya? 13. Oke, 13. Kita mau evaluasi atau simulasi lagi? Evaluasi. Oh iya, biar lebih tenang. Kayaknya udah susah. Soalnya nanti Eva lagi, Bu. Kapan? Yang jam berikutnya Eva lagi. Oke, baik. Biar bisa buat belajar berikutnya. Oke, ini habis ini nanti berarti kita kasih ada redemon 2 kali ya? 1 kali redemon, 1 kali evaluasi. Ya, kalau misalnya sudah kita setting dulu alatnya, tapi masih mungkin